Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal sharing terkait culture shock yang kita alami selama berada di perantauan, khususnya di Jogja sendiri. Nah iya teman-teman, jadi pastinya sebagai pendatang atau perantau, kita itu pasti akan merasakan yang namanya culture shock. Rasa heran, rasa kaget, dan menimbulkan pertanyaan semacam, kok gini ya, ternyata di daerah ini beda sama di daerah asalku gitu. Oh ternyata di sini tuh gini ya budayanya atau hal lainnya gitu. Nah tentunya setiap orang tuh punya pengalaman masing-masing gitu ya, yang berbeda-beda, karena mungkin dari daerah sebelumnya ada kesamaan gitu, perbedaannya kecil gitu. Nah kalau dari kamu sendiri Zah, apa sih pengalaman yang kamu rasain tentang culture shock itu, yang mana melihat asal daerah kamu sebelumnya gitu ya, kan benar-benar kamu tuh kesini benar-benar jadi perantau gitu, beda dengan aku yang masih berdekatan gitu daerahnya. Nah mungkin bisa diceritain apa yang kamu rasain terkait dengan culture shock selama jadi perantau atau pendatang gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, pertama kali datang ke Jogja itu, satu hal pertama yang aku rasain itu terkait makanan ya teman-teman. Makanan yang ada di Jogja itu sangat identik dengan manis ya, rasanya yang manis gitu. Nah, sangat berbeda sekali dengan di NTT gitu ya, khususnya di Alor di tempatku. Nah, misalnya ikan ya, kalau di sini tuh rasa ikannya manis ya gitu ya. Nah, kalau udah dimasak gitu. Iya. Tapi kalau di tempatku di Alor itu rasa ikannya itu kayak gurih gitu. Jadi ngambil langsung dari laut terus langsung dimasak gitu. Jadi rasa lautnya itu masih ada, rasa gurihnya itu masih ada gitu, masih menempel gitu. Nah, pure banget. Masih fresh banget. Tapi kalau di Jogja kan emang rasanya manis dan walaupun dibuat pedas, tetap pasti ada rasa manisnya itu pasti ada. Lebih dominan ke manis. Iya betul. Mungkin itu kalau kayak gitu karena faktor geografis juga. Iya. Mungkin karena kamu tempat tinggalnya di daerah pesisir, jadi rasa yang dominan di sana penduduknya itu lebih ke asin, gurih, pedas gitu. Tapi kalau di sini bahkan makanan khas Jogja aja gudeg itu kan lebih ke manis gitu ya. Nah itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua itu terkait pantai. Nah kalau pantai di NTT di Alor itu khususnya pasir ya, itu pasirnya putih dan lautnya itu apa ya, tenang gitu ya. Nah tapi beda banget sama di Jogja. Kalau di Jogja itu pasirnya hitam, terus lautnya juga kayak iya ombaknya kayak besar gitu. Jadi kalau kita mau mandi pun kayak rasa takut. Tapi kalau di Alor tuh hampir semua anak itu kayak mainnya itu mandi laut kayak gitu-gitu. Karena posisi pantai di Jogja itu berada di laut selatan gitu, jadi ombaknya besar. Tapi kalau misal di Jawa yang di bagian utara, di bagian pantai utara gitu, mereka juga ombaknya nggak sebesar di sini, masih tenang gitu. Kalau terkait pasir sendiri sih, ini sih nggak semuanya hitam. Di beberapa daerah putih, misal di gunung gitu putih. Itu yang kedua teman-teman. Terus yang terakhir nih, faktanya itu ternyata di Jogja itu ya teman-teman tahu sendiri ada seblak ya. Tapi kalau di NTT itu nggak ada seblak. Jadi pas pertama kali ke Jogja tahu, wow ada seblak gitu ya di Jogja. Makanan macam apa ini namanya seblak, kok bisa ya? Ya gitu.
bisa jadi ide bisnis kalau pulang kampung gitu ya. Betul, buat usaha seblak di NTT. Nah, terus kalau dari kamu sendiri gimana nih, Mah? Apa yang membuat kamu merasa shock ketika berada di Jogja? Atau bahkan mungkin nggak ada, ya, soalnya kan masih daerah Jawa kan. Nah, oke teman-teman, kalau tadi dari Roza ada 3 gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri nggak banyak sih, cuman karena apa namanya, daerahku, daerah asal sama Jogja kan nggak terlalu jauh. Kalau misal pulang tuh cuman 1,5 jam, jadi budayanya mungkin atau apanya masih sama gitu ya kebanyakan. Tapi tetap ada sih kayak culture shock yang aku rasain ketika aku kuliah di Jogja ini. Jadi aku mau cerita. Sebelum kuliah tuh aku kesehariannya tuh seringnya pakai bahasa kromo, bahasa krama. Kamu tahu kan bahasa krama apa? Iya, lembut-lembut. Yang lembut-lembut gitu ya. Tapi nah bahasa krama itu dipakai ketika kita berbicara yang muda ke yang tua atau ke yang lebih dihormati gitu. Jadi kita menggunakan bahasa kromo, bahasa yang sopan gitu. Nah, kebiasaan itu udah melekat kan di aku ketika aku di Jogja, terus di kampus, aku refleks tuh ngobrol sama cutting atau yang lebih tua dari aku tuh pakainya pakai bahasa kromo gitu karena udah kebiasaan. Nah, tapi ternyata respon dari lawan bicaraku ini yang nggak cuman 1-2 orang tuh mereka responnya, kamu ngomong apa sih mah? Aku nggak paham gitu, atau enggak apa namanya, aku bukan orang Jawa, jadi pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nah, setelah kejadian itu aku nggak lagi-lagi kalau di kampus pakai bahasa kromo gitu. Nah, alasanku kenapa pakai kromo selain karena kebiasaan, aku tuh mikirnya Jogja kan terkenal ini ya, Zah, budaya Jawanya yang kental gitu ya. Nah, aku mikirnya, wah ini mesti di sana lembut-lembut nih orangnya, ngomongnya mesti sopan-sopan, pakai kromo gitu. Nah, ternyata aku melupakan satu hal, bahwasanya Jogja ini juga apa namanya, tempatnya para pendatang, para perantau dari berbagai daerah gitu. Nggak cuman dari Jawa, bahkan meskipun dari Jawa ada juga yang dia bahasanya itu bukan dengan bahasa Jawa kromo gitu. Misal kayak dari Jawa Barat kan dia udah nggak pakai bahasa kromo gitu ya. Jawanya udah beda gitu, meskipun masih di satu pulau Jawa gitu. Nah, itu aku melupakan itu. Terus apalagi ya, mungkin terkait aku heran sama takjub gitu ya, terkait banyaknya pertunjukan seni gitu ya yang di Jogja, bahwa bahkan setiap bulan pasti ada event-event gitu kayak gitu. Dan itu kebanyakan gratis ya. Jadi kita bisa menikmatinya dengan mudah. Dan hal itu nggak aku temui sebelumnya ketika aku belum ke Jogja gitu. Paling kalau ada penampilan seni tuh ya kalau ada hajatan atau apa gitu, ada acara-acara tertentu gitu. Kalau di sini kan sering banget ya gitu, setiap bulan mesti pameran atau tunjukkan budaya lainnya yang mana itu sangat untuk melestarikan budaya Jawa di zaman sekarang, nguri-nguri budaya gitu kalau masih dalam Jawa. Mungkin itu sih, kalau selebihnya sama ya karena daerah kita yang berdekatan, nggak ada sih yang kayak perbedaan yang bisa membuat aku culture shock gitu itu. Mungkin cuma dua tadi. Mungkin itu ya teman-teman sharing kita terkait culture shock yang kita alami selama berada di Jogja. Nah, kalau kalian punya pengalaman lain, mungkin bisa sharing ke kita. Jadi kayak, oh ternyata orang lain ngerasain ini ya, gitu. Jadi kayak pengetahuan baru juga buat kita. Oh, gitu ya. Bisa ditulis di kolom komentar teman-teman, bagi-bagi pengalaman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit sharing dari kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.